Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Real Fiona, NPMA 1L01870. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Bengkulu, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya narkoba, bukan? Mari kita lihat dan simak penjelasan selanjutnya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang biasanya kita dengar dengan sebutan nafza. Nafza ini dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama yaitu heroin, di mana heroin ini berbentuk bubuk dan di mana cara penggunaannya atau cara pengaplikasiannya biasanya disuntikkan ke tubuh pecandu narkoba. Lalu yang kedua itu adanya sabu, di mana sabu ini berbentuk kristal dan cara pengaplikasiannya dihisap dengan bong. Ketiga yaitu ekstasi, berbentuk pil yang ditelan. Biasanya kita menemukan ekstasi ini berada di diskotik dan klub-klub malam. Dan yang keempat yaitu ganja, di mana ganja ini berbentuk seperti daun kering. Biasanya cara pengaplikasiannya yaitu dilinting dan dihisap. Dan yang kelima yaitu kokain, berbentuk bubuk putih. Biasanya digunakan dengan disuntikkan ke tubuh. Juga bisa dicampurkan dengan nafza lainnya atau digunakan secara tunggal. Dan yang keenam yaitu benzodiazepin, di mana berbentuk pil penenang dan ditelan. Dan yang terakhir yaitu pil koplo, di mana berbagai jenis pil tanpa tujuan medis yang digunakan secara berlebihan. Seperti contohnya yaitu Artan, Antimo, Somadrid, dan Dextro. Dan materi yang selanjutnya mengenai tentang gangguan terkait zat nafza ini. Gangguan terkait zat ini dibagi menjadi dua dan nantinya akan digolongkan menjadi kelompok ringan, kelompok sedang, dan kelompok berat, tergantung dengan gejala yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu gangguan penggunaan zat, dan yang kedua yaitu penggunaan akibat terinduksi zat, di mana gangguan akibat terinduksi zat ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama intoksikasi, yang kedua withdrawal, dan yang ketiga gangguan mental lainnya yang terinduksi obat atau zat. Adapun Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang menggolongkan narkotika menjadi tiga golongan. Yang pertama yaitu golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi. Potensinya sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti opium, kokain, dan ganja. Golongan kedua yaitu untuk pengetahuan terapi yang berpotensi sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin dan betidin. Dan golongan yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan banyak digunakan dalam terapi. Potensinya ringan, tapi juga mengakibatkan ketergantungan, contohnya kodain. Adapun Undang-Undang tentang Psikotropika UU RI nomor 5 tahun 1997 yang menggolongkan narkotika menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu golongan pertama, halusinogen, merupakan psikotropika digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi. Potensi sangat kuat dan menyebabkan sindroma ketergantungan. Contohnya seperti ekstasi, metafelatin, atau sabu.
pengobatan, dapat untuk terapi, untuk tujuan ilmu pengetahuan, yang berpotensi sangat kuat juga, berpotensi kuat, mengakibatkan sindroma dan ketergantungan. Contohnya metilfedinat atau Ritalin. Dan yang golongan ketiga yaitu sedatif, di mana psikotropika yang berkhasiat mengobati dan banyak digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, berpotensi sedang, mengakibatkan sindroma, dan juga mengakibatkan ketergantungan. Contohnya Femobarbibal. Dan golongan yang terakhir yaitu anti-ansietas, psikotropika yang berhubungan dengan pengobatan, yang sangat luas digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, potensinya ringan, tapi mengakibatkan sindroma juga dan ketergantungan. Contohnya diazepam dan clobazam. Baik, materi yang selanjutnya yaitu di mana dalam informasi gangguan mental yang diakibatkan oleh penggunaan nafza ini memiliki banyak ragam istilah atau pengertian, seperti penyalahgunaan zat, yang mana substance abuse, penyalahan kegunaan obat, drug abuse, ketergantungan obat, drug dependence, dan keracunan, intoxication. Adapun gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan nafza ini, yaitu yang pertama, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol. Yang kedua, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioida. Dan yang ketiga, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabinoida. Dan yang keempat, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sedativa atau hipnotika. Dan yang kelima, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kokain. Keenam, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lain termasuk kafein. Dan yang ketujuh, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan halusinogenika. Dan kedelapan, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan tembakau. Dan yang kesembilan, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan pelarut yang mudah menguap. Dan yang terakhir atau ke-10, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya. Di sini dalam penyalahan penggunaan nafza ini memiliki tingkat pemakaian. Tingkat pertama disebut dengan tahapan pengenalan, di mana seseorang mulai mengenali beberapa nafza atau macam-macam narkotika. Dan yang kedua yaitu tahap mencoba, di mana seseorang mulai memiliki rasa ingin tahu atau mencoba suatu hal yang baru. Dan yang ketiga tahap penyalahgunaan, sehingga setelah mencoba nafza ini mungkin akan menimbulkan rasa ketagihan atau kecanduan, sehingga menjadi tahap penyalahgunaan. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap pemakaian berlebihan. Dan yang terakhir tahap ketergantungan dan intoksikasi, di mana narkoba ini atau narkotika ini menyebabkan ketergantungan akan rasa ingin mengonsumsi terus-menerus. Dilanjutkan dengan penyebab kompleks interaksi beberapa faktor penyalaan guna narkoba, di mana dibagi menjadi dua, yaitu dari individu itu sendiri atau keinginan individu itu sendiri,
yang biasanya disebut dengan faktor internal. Sedangkan yang kedua yaitu tentang dari luar diri atau lingkungan, biasanya disebut dengan faktor eksternal. Adapun penanganan pengobatan yaitu dengan menggunakan pendekatan penyeluruh atau holistik, di mana pencegahan ini dapat berupa pencegahan primer, sekunder, tersier, dan dilanjutkan dengan terapi mendis-psikiatrikan dan non-medis atau sosial religius, di mana mendis-psikiatrikan ini berupa detoksifikasi, maintenance, dan rehabilitasi. Sedangkan yang non-medis ini yaitu pendekatan komunikasi atau terapi communication, dan pendekatan agama atau religi, serta spiritual. Pendekatan lainnya yaitu dengan pendekatan prana, meditasi, dan yoga. Adapun terapi medis psikiatri yaitu terapi detoksifikasi gawat darurat atau akut. Langsung bisa dibawa ke RS khusus, dokter terlatih, lalu dirawat inapkan selama 7 hari sampai 10 hari rapid detox. Dan kurang dari 7 hari ultra V detox. Rawat jalan dokter terlatih dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Clonidine, metodin, kodien, buprenorfin. Dan terapi dalam medis psikiatri yang kedua yaitu tentang terapi maintenance, di mana kita ini melakukan rumatan atau pemeliharaan dengan pendekatan substitusi dengan obat pengganti seperti farmakoterapi dengan opioid dan antagonis. Lalu ada juga dengan menggunakan naltrexone, metadon, buprenorfin, dan lainnya. Terapi ini yaitu terapi bisa menggunakan terapi psikososial, religius, psikososial, dan atau keagamaan. Lalu kita juga bisa menggunakan terapi simptomatik, di mana terapi ini yaitu dengan mendetoksifikasikan blok totalitas, abstinensia totalitas. Tidak boleh menggunakan obat narkotika atau turunan narkotika, sintesis narkotik seperti metadon, subutex, atau buprenorfin. Terapinya hanya simptomatik seperti pemberian antipsikotik, antidepresan, analgetik, non-narkotika, dan terapi simptomatik lainnya. Terapi psikoanalisis dan religi, terapi 4, di mana terapi ini memiliki 4 sasaran. Yang pertama yaitu medik atau biologis, psikiatriatik, sosial, dan spiritual. Setelah diakui PBB sebagai metode yang sukses atau berhasil pada Successful Intervention, Treatment, and Evercare Program, lalu dilakukan rawat inap di rumah sakit, juga harus ditunggu dengan keluarga, dapat dilakukan pemeriksa penyuluhan. Nah, itulah tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jauhilah narkoba sebelum dunia menjauhimu.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.